Bismillahirrahmanirrahim. Praktekkan, mengamalkan adab-adab berjalan menuju masjid. Nah, ada orang yang mau khusyuk, dari awal dia sudah harus persiapkan. Artinya harus dikondisikan sejak di rumah. Jadi tidak bisa jadi secara spontan. Karena itu khusyuk adalah perkara hati, kondisi hati. Itu perlu dikondisikan. Karena kita berbicara rasa, ya khusyuk, keadaan hati, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seraya mengagungkannya. Itu muncul dari ya kiat-kiat yang harus dijaga. Sebagian dari adab telah kita sebutkan: pergi dalam keadaan berwudu dari rumah, menjauhkan diri dari bau yang tidak nyaman. Kemudian dianjurkan untuk kaum pria menggunakan wewangian dan mengambil pakaian yang terbaik. Jangan asal-asalan, salah kancing lagi. Karena buru-burunya ke masjid salah kancing. Yang paling payah kalau tak balik, lengkap lagi ya promosi di belakangnya, di punggungnya. Ya promosi partai pula. Ini lebih payah lagi. Imam pula. Dia jadi imam lagi. Jadi yang sekalian yang seperti ini, etika adab harus dijaga. Saat kita sholat menghadap Allah, pakaiannya itu dipilih yang terbaik. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam punya pakaian khusus untuk sholat Id. Ada jubah khusus yang beliau kenakan. Ya, seperti itu. Dan pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, pakaian yang berwarna putih. Walaupun yang lain tidak dilarang. Nah, dan alangkah bagusnya kalau pakaian itu tidak sampai mengganggu pemandangan atau pandangan kita. Terlalu banyak coraknya. Walaupun secara hukum boleh-boleh saja, tidak masalah. Nah, selama menutup aurat. Nah, kemudian juga telah kita sebutkan membaca doa keluar masjid. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika seorang muslim keluar dari rumahnya lalu dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan ketika itu dikatakan kepada orang yang membaca doa tadi, engkau akan diberi petunjuk. Nah, engkau akan diberi petunjuk, dicukup
Biasanya yang lucu oleh tampak sebagai kehadiran hati, konsentrasi hati, dan kita memperbanyak soal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang kelima, di antara etika orang yang berjalan menuju masjid dan juga saat dalam sholat agar tidak menyela-nyelanya. Bagaimana caranya? Gini. Sendiri atau apa? Menyela-nyelanya. Gimana? Gini. Sepakat gini Pak? Menyela-nyela jari ya? Tidak menyela-nyela jari ketika berangkat dari rumah menuju masjid hingga sholat dilaksanakan. Ini semua etika. Mungkin kita apa hubungannya? Ini pokoknya tinggalkan. Nabi larang. Orang yang menuju masjid berangkat dari rumahnya tidak boleh menyela-nyela jari. Seperti ini. Nah, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu." Jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah ia perbagus wudunya. Berarti mulai dari sini. Khusyuk tidak akan terwujud tanpa wudu yang benar. Kita tahu kan bahwa sholat tidak sah tanpa wudu. Dan itu salah satu syarat sahnya sholat. Artinya kualitas sholat sangat ditentukan oleh kualitas wudunya. Makanya diperintah di sini, jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaknya ia perbaiki wudunya. Berarti ada orang yang rusak wudunya. Ada orang bermasalah wudunya. Ada orang yang tidak sempurna wudunya. Sampai Nabi pernah teriak 3 kali. Wailun. Tidak, pelan-pelan. Sampai Nabi disebutkan dalam riwayat itu, ya keras suaranya. Wailun lil aqabi minan nar. 3 kali Nabi ucapkan. Celaka dari tumit-tumit yang tidak basah saat berwudu. Perhatikan orang berwudu. Apalagi kalau pakai kerang enak kan? Tinggal pasang kaki. Pasang-pasang kaki. Kadang tidak basah. Kasihan Pak, orang berwudu tidak sempurna. Bahkan tidak sah, sholat Anda tidak sah. Saya pernah temukan orang tua Pak, sudah tua umurnya, kisaran mendekati 60 tahun. Dan saya kenal orang ini masih anak muda saya. Belum menikah. Masih jauh. Sampai sekarang, belum lama, saya temukan di salah satu masjid dia berwudu, tidak sempurna rukun wudunya. Apanya? Kakinya tidak basah seluruhnya. Tumitnya tidak basah. Dia hanya sapu-sapu bagian atasnya. Sampai saya tegur karena kasihan saya lihat. Kasihan ini bapak kalau saya tidak tepat wudunya, kakinya tidak basah. Sampai saya pegangkan, ini Pak masih kering kakinya. Nah, kasihan kan? Salatnya tidak sah. Nabi ancam, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak basah saat berwudu dari api neraka. Dan ini bukan hanya tumit. Kenapa Nabi sebutkan tumit secara khusus? Karena ini yang banyak dilalaikan. Tentu bukan hanya tumit, semua anggota wudu yang tidak basah tidak sah wudunya. Termasuk pula, saya tidak mengatakan tidak sah orang yang berwudu di patek-patek begini. Tapi sempurnakanlah sebagaimana Nabi berwudu. Nabi pertemukan jari-jarinya, ujung-ujung jarinya diletakkan di depan batas rambut ya, bagian depan sini, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi di posisi semula, lalu mencuci telinga secara langsung, satu gerakan dan cukup sekali saja. Bagaimana seperti ini? Satu tidak sah, tapi lebih sempurna cara Nabi. Dan ini Nabi sudah ingatkan, jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaknya dia perbagus wudunya. Jangan asal. Memperbagus tidak harus memperbanyak.
Orang yang menyapu anggota wudunya sebanyak 4 kali tidak memperbagus cara wudu. Kenapa? Dia melakukan perkara makruh. Mana mau banyak air, biar mau musim hujan, biar mau bagus air bornya masjid, babul khair, tetap kita dilarang berlebih-lebihan saat berwudu. Demikian petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah, dan itu lebih sempurna, 4 kali jatuhnya makruh. Jatuhnya makruh. Kalau makruh berarti tidak memperbagus wudu. Nah, kemudian beliau katakan, kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja. Betul-betul niatnya dia keluar dari rumahnya menuju masjid semata untuk ibadah. Maka janganlah ia menjalin jari jemarinya. Menjalin. Jalin ini ya namanya ya. Nah, jangan dia jalin jari jemarinya. Karena ia sudah berada dalam sholat. Wih, luar biasa pahalanya ya. Teranggap orang dalam sholat kalau dia berwudu dari rumahnya. Kalau tidak berwudu enggak kena. Tidak dapat keutamaan ini. Hadis ini dikomentari oleh Al-Hafidz Abu Thahir. Hadisnya hasan. Hasan itu dibawanya sahih. Tapi tidak dhaif. Bisa diamalkan. Selanjutnya yang keenam. Dari adab-adab menuju masjid, jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa walau sudah telat, sudah masbuk. Jangan lari. Saya perhatikan ada orang tidak mau masbuk, lari masuk masjid sampai dia pernapasannya sudah terburu-buru sudah. Dan seperti ini tidak disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Idza sami'tum al-iqamah," jika kalian telah mendengarkan iqamah, famshu ilas shalah, maka berjalanlah kalian ke masjid, wa alaikum bis sakinah, hendaknya tenang. Tenang. Bukan berarti lambat sekali juga, sengaja lambat-lambat. Nabi tenang. Akhirnya dia lambat-lambat. Beda lambat dengan tenang. Naik motor lari berapa itu? 5 atau 10 km per jam juga. Tenang, tidak harus lambat. Yang pasti tidak buru-buru. Standarnya setiap orang beda-beda. Wal waqar. Naam. Dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk. Wala tasri'u artinya jangan kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari imam, ikuti. Dan apa yang terluput, sempurnakan. Apa yang didapat diambil, apa yang tidak didapat itulah yang disempurnakan. Dan siapa yang menjumpai imam dalam keadaan rukuk yang sempurna, maka dia teranggap mendapatkan 1 rakaat. Dengan syarat dia takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya sempurna, baik bacaannya maupun gerakannya. Allahu Akbar, berdiri tegak. Jangan sampai Allahu Akbar langsung rukuk, jangan. Perbaiki tegaknya dulu, Allahu Akbar, berdiri tegak. Jangan Allahu Akbar langsung, enggak ada jedanya. Nah, kalau takbiratul ihram bermasalah, salatnya bermasalah seluruhnya. Nah, ini itu pembuka salat dengan takbiratul ihram. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, jamaah yang tidak mendapati imam membaca suratul Fatihah teranggap tidak sah 1 rakaat itu. Sehingga ada yang walaupun dia jumpai imam berdiri tapi sudah tidak sempat membaca suratul Fatihah, ya, dia berkesimpulan saya tidak dapat ini rakaat walaupun dia ikuti. Ini banyak ilmu-ilmu yang hukum-hukum terkait juga dengan masalah masbuk yang perlu dipaparkan nanti memang suatu saat. Ada juga sebagian jamaah kalau masuk
Karena imamnya terlanjur i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia tidak ikut, dia tunggu imamnya sampai bangkit. Nanti deh bangkit baru kita ikut. Padahal berdasarkan keterangan Nabi, ikuti apa yang kau jumpai, walaupun tentunya tidak teranggap yang tidak mendapati iman dalam keadaan rukuk minimal itu, dan dia sempurnakan apa yang tersisa, tetap dia ikut dari awal. Kan ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketujuh, ketika perjalanan menuju masjid hendaknya dia berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma wa'azzim li nuran. Dan ada beberapa lafaz yang lain. Yang kedelapan, masuk masjid dengan kaki kanan. Kita membaca bismillahi wassalatu bismillahi wassalam ala rasulillah, atau bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ada tambahan lain, a'udzubillahil azim, a'udzubillahil azim wa sultanihil qadim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, mengucapkan salam ketika masuk masjid dengan suara yang didengar oleh orang sekitar. Jadi kalau kita masuk masjid dan ada orang-orang yang ada, maka dianjurkan memberi salam kepada mereka. Ini termasuk sunnah, memberi salam kepada orang-orang yang ada di dalam masjid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Inginkah kalian saya tunjukkan satu amalan yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai, yakni tebarkan salam di antara kalian. Jadi seorang muslim sudah menjadi simbolnya, sudah menjadi kehidupannya, bertemu muslim baik di luar masjid, di dalam masjid, dia memberi salam. Yang ke-10, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk hingga dia salat sunat 2 rakaat, atau dia salat 2 rakaat. Tak terkecuali jamaah yang terlambat di hari Jumat, sementara khatib telah berkhutbah, jangan langsung duduk. Pak Ustaz, dengar khutbah wajib, salat sunat sunnah. Saya kira harus mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Mungkin bisa seperti itu cara pandangnya kita. Tapi ini ada kasus di zaman Nabi soalnya. Ada sunnah petunjuk dari Nabi. Satu hari Nabi berkhutbah. Ada sahabat yang terlambat masuk langsung duduk. Nabi tanya, sudah sholat? Belum, sholat. Maka sahabat yang terlambat ini kemudian sholat 2 rakaat dengan sholat yang ringan tentunya. Nah, jadi sekiranya ini bukan perkara yang, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Kenapa? Karena di sini Rasul mengatakan jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid fala yajlis, jangan dia duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Dalil yang kedua tadi, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah sahabat untuk sholat sementara dia sedang konsentrasi mendengarkan khutbah. Kalau sholat tahiyatul masjid itu sunnah, kan seperti itu. Tapi menurut jumhur ulama yang benar adalah bahwa sholat sunnah tahiyatul masjid itu sunnah, atau sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan. Yang pasti bahwa ketika kita masuk masjid di hari Jumat dan terlambat, tetap sholat sunnah dulu.
Tetap salat sunat. Nah, kemudian yang ke-11, memilih saf pertama untuk laki-laki dan memilih saf sebelah kanan jika mudah. Itulah saf yang terbaik bagi kaum pria. Saf terdepan dan sisi kanan. Tadi malam ada ustadz kita, Ustadz Abdus Salam. Dia dari Yaman belajar di Fuse. Dia ceritakan pengalamannya di Yaman. Kalau hari Jumat itu Pak, hari Jumat jam 7 saf pertama sudah penuh. Jam 7 pagi saf pertama sudah penuh. Bahkan mereka itu kayak baku tengkar. Pokoknya mereka ini, sudah ada tempatnya ini. Memang tidak ada orangnya, tapi ada tempatnya. Baku anu di situ. Betul-betul mereka berusaha bagaimana caranya mendapati saf pertama. Demikian pula setelah sholat asar. Setelah sholat asar di hari Jumat mereka tidak akan pulang sampai masuk waktu maghrib. Dan itu juga pemandangan seperti ini ditemukan di Masjid Nabawi. Seperti itu. Hari Jumat sudah asar, jangan harap dapat tempat saf pertama, saf kedua sudah full. Nah, sampai masuk maghrib. Itu tadi pengalamannya Ustaz kita, Ustaz Abdus Salam. Masya Allah, jam 7 pagi sudah penuh saf pertama. Mereka betul-betul amalkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya kalian tidak bisa mendapati saf pertama kecuali dengan ikut undian, maka kalian ikut. Kalau kita Pak gimana di sini? Bukan di sini, masjid saya secara umum masjid. Yang 11 ya masih ya satu-satu muncul. Nah, karena kurang memahami keutamaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, "Lau ya'lamun nas ma fin nida'i was safil awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan saf pertama, ya, kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka lakukan. Keutamaan an-nida, azan, tukan azan. Walaupun tentunya yang benar itu tukan azan ditentukan. Dan yang menjadi tukan azan adalah orang yang paham waktu-waktu sholat. Jangan sampai dipanggil jadi tukan azan sekedar bagus suaranya tapi dia tidak tahu waktu-waktu sholat. Ini pernah saya jumpai, rajin azan tapi belum masuk waktu. Ketika saya tanya, Pak, kenapa azan belum waktu? Dia bilang, Nabi perintah kita sholat tepat waktu, Pak. Maksudnya dia sholat tepat waktu, pas qomat masuk waktu. Itu yang dia pahami. Dia pas Allahu Akbar, imamnya sudah masuk waktu duhur. Saya bilang, jadi tadi sholat panggilan azannya, azan apa itu? Gak belum masuk waktu. Kemudian sholat sunat setelahnya, sholat sunat apa itu? Gak belum masuk waktu. Alhamdulillah akhirnya dia berubah. Dan saya jumpai tidak di satu tempat. Terlalu mau cepat-cepat, belum masuk waktu, tidak sah. Azan itu pertanda masuknya waktu. Nah, seperti itu. Dan di sini Nabi, dan ini keliru. Kekeliruan yang besar, orang mungkin maksudnya ingin memuliakan orang tua kapan? Ya, kita nih Pak di depan. Betul? Dikiranya pesta kapan? Disuruh depan yang tua-tua. Tidak boleh. Ya. Ada kaidah yang bunyinya al-itharu fil ibadah makruh. Amma al-itharu fil ibaha, fil dunya yakni fil ibaha disukai, mustahab. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah hukumnya makruh, tidak boleh. Masih ada kosong di depan, masih bisa 2-3 orang, ya kan? Tapi kita maju Pak. Itu tidak boleh. Justru Bapak perlu maju. Kekeliruan juga yang lain, ini saf-saf terlalu renggang, masih bisa ke orang maju tapi kikir tempat. Baru sajadahnya lebar-lebar pula. Wih. Diinjak sedikit marah. Sana-sana. Ngapa mi? Tidak ada mi Covid, Pak. Dia tomi lebar sanunya, jangankan disentuh kakinya, disentuh ujung sajadahnya tidak mau dia. Ini tidak boleh. Sampai pernah saya itu kasih rapat saf, kaki ditarik.
kakinya. Saya dekatkan sendiri sekalian diinjak kaki saya. Betul-betul Pak, diinjak pas sampai selesai sholat, diinjak terus. Lampas sam, yang penting rapat. Sebenarnya sih kan ukurannya itu Pak ini Pak. Jangan juga terlalu lebar Pak. Jadi harus sebagian orang, ya mungkin karena terlalu banyak celahnya amang gandu di sering. Jangan, itu mengganggu konsentrasi juga. Ada juga terlalu masuk. Jadi sebenarnya standarnya itu ya, standar kaki itu sejajar dengan bahu. Sisi luarnya kaki kita sejajar dengan bahu. Nah, kalau semua orang cara berdirinya dan saf seperti itu, pasti bersentuhan kaki dan bahunya. Ada orang yang kakinya saja bersentuhan, ini lebar, baku jauh bahunya. Dan ini semua seperti ini, hal-hal yang hendaknya kita jaga. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf." Subhanallah. Selama ini yang ada innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau ini ya, Nabi katakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas saf-saf sebelah kanan. Saf-saf sebelah kanan. Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Saf pertama sebelah kiri atau saf kedua sebelah kanan? Saf pertama tapi sebelah kiri, imam, atau saf kedua sebelah kanan? Mana yang utama? Kiri atau kanan? Tetap saf pertama lebih utama, walaupun sebelah kiri. Nanti semua ambil saf ke sana, tidak ada, semua kosong di sini. Kenapa kosong ini semua sebelah kiri? Dia bilang kejar keutamaan apa namanya salawat Allah dan malaikatnya. Ini salah, keliru. Tetap saf pertama lebih utama, tapi ambillah posisi paling kanan. Nah, terus mana yang lebih utama di saf pertama? Apakah yang di belakang imam terus ke sana? Misalnya masih 5 orang, akhirnya di belakang 1, 3 ke sini, sini kosong. Atau memposisikan imam pada posisi tengah. Ini ada khilaf ulama kalau di sini. Ya. Tapi kelihatannya ganjil juga kelihatannya. Kalau semuanya ke sana terisi, ini kosong. Sementara saf kedua memang tidak ada. Ya, maka dalam kondisi seperti ini bagusnya ditempatkan imam pas di tengah. Dan hendaknya yang berada pas di belakang imam, walaupun Anda ingin mengejar keutamaan tadi, hendaknya yang memungkinkan bisa mengganti posisi imam. Karena banyak kemungkinan terjadi imam bisa batal salatnya. Ya kan? Seperti itu. Jangan sampai baru qul huwallah belum dihafal bagus, mengejar keutamaan pas berdiri belakang imam. Imamnya batal, orang bubar salat karena dia tidak mau maju. Malu. Nah, seperti itu. Berikutnya yang ke-12, setelah salat tahiyatul masjid, ini idealnya. Agama itu selalu berbicara ideal, mana yang terbagus. Kalau mampu, alhamdulillah. Setelah sholat tahiyatul masjid, duduk menghadap kiblat dan mengisi waktu dengan membaca Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita-cerita yang kurang berfaedah. Kecuali dibutuhkan lah, Pak, enggak masalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah." Fada'u, kata Nabi. Sesungguhnya doa ya yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah. Maka berdoalah. Ini datang dalam bentuk perintah. Nabi sebutkan keutamaannya, lalu datang menyusul perintah. Maka berdoalah. Doa antara idza adzan dan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Nah, sanad hadis ini sahih. Ini ada cerita Pak yang bagus kita bacakan. Nah, saya bacakan di sini. Yakni seorang ulama besar di Arab Saudi yang pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa di kerajaan Arab Saudi, beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah.
yang benar-benar menjaga amalan yang satu ini. Diceritakan oleh murid beliau yang bernama Sa'ad Ad-Daud bahwasanya Syekh rahimahullah setelah melakukan salat sunat 2 rakaat antara azan dan iqamah, Syekh Sa'ad ingin mengajukan suatu pertanyaan pada beliau. Dia ingin bertanya sama gurunya. Maka Syekh bin Baz lantas menjawab, wahai Sa'ad, ingatlah bahwa doa antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Artinya beliau tidak ingin memanfaatkan kesempatan emas ini. Pertanyaan sebentar, ada waktunya. Masing-masing amalan ibadah ada waktunya yang tepat. Bertanya boleh, tapi sebentar. Sekarang yang utama adalah berdoa. Karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ibadah yang paling afdal adalah ibadah yang dikerjakan sesuai dengan momennya. Ya kan? Momen yang terbaik berdoa setelah azan, sebelum qomat. Inilah ibadah yang paling baik diamalkan. Dan ada satu, maaf, saya katakan komunitas, dan saya di sini tidak perlu sebut. Kalau sudah azan, mungkin saking semangatnya berdakwah, mengajak orang. Pokoknya sudah azan, cari orang untuk bisa diajari. Cari orang untuk bisa diajak cerita agama. Sampai qomat. Ini keliru. Ini salah. Boleh mengajari orang kebaikan, boleh mengajak orang kepada kebaikan, tapi setelah azan yang utama adalah di samping sholat sunat, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah pentingnya ilmu, Bapak Ibu sekalian, karena dengan ilmu kita terbimbing beramal yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Masih ada waktu? Masih bisa? Ya? 5 menit lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Kalau tidak, kita lanjut. Yang berikutnya, yang ke-14. Yang ke-13. Menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Ya, menunggu sholat dan tidak mengganggu orang lain. Maksudnya ini setelah sholat maghrib bisa kita tunggu, ya, tanpa ada orang-orang yang kita ganggui. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat, di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarganya kecuali sholat. Dia teranggap sholat. Bapak dari tadi setelah sholat maghrib kita duduk menanti sholat isya. Maka keadaan kita ini selama tidak berhadas itu teranggap sholat. Luar biasa. Ini Masya Allah, ini ada tradisi yang bagus di kampung-kampung. Saya pernah tinggal di salah satu pulau. Pokoknya sudah maghrib Pak, tidak ada yang pulang orang-orang tua itu, menunggu isya. Cuma sayangnya kadang mereka baring-baring sambil cerita, akhirnya tidur. Tidurnya sampai ngorok cukup lama, bangun tidak berwudu lagi. Ini jadi masalah. Dan sering saya tegur, baik saya tegur secara langsung, tentu dengan cara yang bagus, maupun saya ulang-ulang di pengajian-pengajian atau khutbah-khutbah Jumat, tapi tidak juga berubah karena sudah menjadi kebiasaan. Kasihan. Tapi yang kita inginkan di sini adalah bagaimana semangat mereka luar biasa. Sudah maghrib tidak pulang sampai isya. Tahu juga kalau pulang, apa mau dikerja di rumah antara maghrib isya. Nah, kemudian yang ke-14, tidak ada lagi sholat ketika iqamah berkumandang. Ini penting. Kalau sudah di iqamah Pak, sementara sholatnya masih ada setengah rakaat atau 1 rakaat, bubarkan sholat sunatnya. Jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan. Karena ada saf-saf yang mau dirapikan, ada sholat wajib yang mau ditegakkan. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Jika sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian sudah azan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.